wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allif hadzal kitab. Syaikhul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bi darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayatnya yaitu ayat 80. Monggo Kang. Qalu awalan nanhakan. Bukan wa in kana ashabul aikata. Al-Hijr. Oh. Iya. Ya hijr nantinya ada hijr. Wa in kana ashabul aikata la zalimin. Fantaqamna minhum wa inna hala bi imamin mubin. 78 Ya 78. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana ashabul aikata zalimin fantaqamna minhum wa innahum labi imamin mubin. Wa laqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin wa atainahum ayatina fakanu 'anha mu'ridin wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin fa akhadathum as-sayhatu musbihin fama a'na anhum ma kanu yaksibun. Dan sesungguhnya penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim, maka kami membinasakan mereka, dan sesungguhnya kedua negeri itu terletak di satu jalur jalan raya. Dan sesungguhnya penduduk negeri Hijr benar-benar telah mendustakan para rasul mereka, dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu yang didiami dengan rasa aman. Kemudian mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur pada pagi hari. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan bicara ashabul hijr. Ada hubungannya dengan surat Wal-Fajr atau yang kita kenal dengan surat Al-Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Nah, ini sebetulnya wilayahnya itu yang sekarang baru dibuka oleh pemerintah Saudi Arabia, daerah wisata baru. Di atasnya Tabuk, sudah nempel waktunya itu kelompok di situ tuh ada ceritanya Nabatiyah, wilayahnya di situ. Kalau kaum Ad adanya di Yaman sana, di Oman sana. Jadi wal fajri walayalin ashr. Ada orang mengatakan ayat ini di surat Al-Fajr itu mengatakan awalnya atau Allah menyampaikan kepada para pemikir awalnya algoritma algol. Hitungan di dalam Al-Quran itu 1 sampai dengan 10 alias 0. Walayalin ashr 10.
Wal fajri. Isyarat wal fajri ini kalau di dalam komputer, di hardware-nya wal fajri itu di-on-kan demi waktu fajar. Wasyaf'i wal watr, bilangan itu kalau nggak ganjil genap. Itu kan. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Ini hitungan-hitungan itu dipakai untuk mengukur daripada kaum Aikah yang ada di Hijr itu. Mereka membangun rumah di gua-gua. Mereka membangun rumah di gunung-gunung. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah Anda sampai tahu apa yang diperbuat oleh kaum Ad? Yang dulu saya ceritakan. Iram Zatil Imad. Ini ada lagi satu namanya kota Iram yang punya pilar-pilar yang gede. Saya kebayang itu daerah-daerah situ dulunya tuh pilar-pilar gede-gede. Kalau sampai tahu Luxor ya pilarnya gede-gede semua. Kota Iram namanya. Nanti ada lagi Ashabul Aikah. Ini orang yang nguber-nguber nabinya ketika dikasih nabi dibunuh. Ketika ceritanya Nabi Soleh Madain, namanya kota Madain juga di situ ada di situ. Saya yang sampai hari ini saya baca Bukhari Muslim tentang larangan Rasulullah SAW untuk ziarah ke situ. Saya belum ketemu teksnya itu. Katanya nggak boleh. Saya memahami karena di situ itu setelah dibolak-balikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kota itu menjadi tempat tinggalnya para jin. Dan ganas-ganas katanya gitu, saya belum baca teksnya. Sehingga orang kalau ke situ takut ketempelan. Dan sekarang terbuka untuk daerah wisatawan. Saya nggak tahu apa alasannya. Tapi saya pernah bicara dengan teman-teman yang ada di Saudi. Sudahlah dibuka saja. Karena dulu saya pernah masukin daerah itu, saya diuber-uber sama keamanan Saudi. Saya berangkat dari Tabuk itu bersama atas pertahanan militer itu untuk pengen lihat di mana pertahanannya Saudi dengan menggunakan AWACS. AWACS itu kalau bahasa Arabnya Inzarul Mubakkir. Yang pesawat yang ada bulat-bulatnya di atas itu untuk bisa mengontrol ke sana sini itu. Tapi sayangnya pemerintah Saudi nggak bisa, waktu itu masih uji coba. Yang menavigasi adalah sebagai navigatornya tetap orang Amerika. Ya menang lagi lah Israel di situ. Itu di daerah-daerah situ. Dan itu akan nyambung dengan kelompok-kelompok Nabati yang ada sekarang itu Petra yang ada di Yordan. Karena dulu kan tidak bisa dibagi negara atas negara, ini Yordan ini enggak. Iram, satunya Aikah, Hijr, gitu kan. Nah sekarang batasnya sudah nggak ada, udah ada beberapa sisa-sisanya saja. Wa samudal ladzi jabu sahra, kan bilwad. Ya memang bentuknya begitu, kayak lembah. Tapi di sininya bukan Sahara, apakah Sahara itu kalau Sohro itu batu, terdiri dari batu-batu. Ketika itu sudah modern. Bagaimana memberi ukuran rumah, lalu lihat sampai dilihat di Google Petra itu kok bisa sharping, artinya presisinya tepat, artinya ilmu pengetahuannya sudah tinggi. Saya bayangan waktu itu mungkin waktu masih termasuk zaman batu, mungkin adalah mungkin 1-2 menggunakan silet gitu kan ya, dikerok gitu kan. Tapi ternyata budaya yang ada di situ sangat tinggi sekali ketimbang apa yang terjadi di kalau dibandingkan Borobudur. Lebih tinggi sana gitu kan. Tuh. Jadi ayat ini yang disebutkan tadi,
Wa in kana ashabul aikati la zalimin fattaqumna minhum la imamin mubin. Ini adalah kaumnya Nabi Syuaib. Ingat ceritanya Nabi Syuaib berapa punya anak? 11 apa 12? 12 kalau sama Nabi Yusuf. Yang kacau itu kan Yahuda, itu yang kemarin saya sebutkan. Apa Banu Israel? Apa itu Israel? Apa itu Yahudi? Dengan apa itu Sohyunia? Udah kelewat, tadi dibaca lagi kelamaan gitu kan. Walaqad kadzdzaba ashabul hijr. Hijr kan maka dalam ayat ini suratnya dikatakan surat Hijr. Kejadiannya menjelaskan orang kelompok-kelompok muridnya Raja Samud, nabinya Nabi Syuaib, ada lagi Nabi Soleh. Pokoknya kelompok Yahudi itu bunuh nabinya itu ada kalau nggak 100 itu, bukan Rasul ya, Nabi. Percaya nggak tahu blebok gitu kan. Percaya orang Nabi Soleh itu punya keistimewaan, punya onta, jangan kau bunuh. Penyimpangan seksual juga daerahnya di situ, ya kan? Laki seneng laki, ada perempuan istrinya tapi senengnya dilakeni gitu kan? Itu di situ. Fa akasaru fihal fasad, itu tandanya selalu berbuat kerusakan. Walaqad kadzdzaba ashabul, tadinya mau mengutus sampai saja, terakhirnya tidak mau iman, percaya kepada Nabi Syuaib. Sekali lagi banyak sekali permintaannya. Dan disitulah ketika itu Nabi Musa juga senang turunan anaknya kawin dengan, kalau nggak salah turunannya siapa itu Nabi Syuaib, kalau nggak salah turunannya Nabi Musa kawin anak Nabi Syuaib. Paling tidak kalau tidak turunannya lah. Kelompok ini berbikin rusak apa Aikah ini? Kalau transaksi mengurangi timbangan, kalau transaksi di perdagangan ngomong belum ditawar, ngaku ditawar. Anu lejeng, ini sudah ditawar kok, padahal belum, baru buka. Tadi yang nawar, ya belum sampai dong, ini sih untungnya aja, ini udah nih sering begini nih. Untungnya aja belum ongkosnya, sering begini tuh orang tuh gampangkan mulut, ngomong aja sejujurnya bahwa ini belum ditawar, ngomongnya udah ditawar, nggak nyampe itu pokoknya. Sekedar rujak dari kemarin, sekarang ngomongnya ini lupa baru ditawar, ini 10 juta rujak ini dari Cirebon asli. Ada rebonnya juga. Oh iya. Campur rebon kadal kerisik. Wa atainahum ayatina. Kepada mereka yang sudah kita sampaikan, tapi ingat umatnya Nabi Muhammad basiron wa nadhiron, udah nggak laku mendoakan untuk diazab, itu nggak laku. Wah itu azab Tuhan, nggak ada. Saya sekali lagi kepada umat Nabi Muhammad, azab itu tidak ada. Kalau azab ada ya mungkin ente baru joget-joget konser langsung dibalikin. Baru nanggap potplay itu kan pakai baju transparan, udah besoknya dibalikin. Untungnya umatnya Nabi Muhammad bukan hanya kepada orang Islam saja, tapi rahmatan lil alamin, dicatat. Kurang apanya coba Allah Subhanahu wa taala? Kok kitanya bukan tidak mengaturi melakukan rahmatan lil alamin, tetap menggunakan rahmatan, apalagi pakai asyidda walal kufar. Lu kafir ya, gua tusuk lu. Ya bukan begitu. Gitu loh.
Kayak udah ahli-ahli surga aja gitu kan. Kalau dibilangin marah. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Nggak ada fakabir itu takbir di jalan-jalan tuh nggak ada dul. Dikit-dikit takbir. Ada banjir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Giliran sholat nggak pakai Allahu Akbar. Kalau ada musibah, kul innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus azan gitu loh. Dianjurkannya itu Allahu Akbar. Saya ingat banjiran kemarin di Bandung, Allahu Akbar. Karena sering lihat TV sih. Lihat Palestina bawa mayat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi murah harganya Allahu Akbar itu. Gitu loh maksud saya. Bukan saya tidak menyetujui dengan kalimat Allahu Akbar, bukan. Ada tempatnya masing-masing. Dikit-dikit Allahu Akbar. Akhirnya kan nggak ada harganya. Fahuda musyaihatu musbihin. Ya itu. Karena bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala pagi-pagi, udah selesai. Ente lagi maksiat nanti malam itu konser di GBK, besoknya langsung dibalikin. Tapi umat Nabi Muhammad tidak begitu. Pintu maaf masih terbuka selebar-lebarnya sampai dengan idza balaghatir ruhu al-hulqum. Sampai roh itu tegak baru ditutup. Tapi pada akhirnya kan tetap sampai ya laitani qaddamtu li hayati, balik lagi, saya pengen hidup lagi, saya pengen sedekah. Dulu kalau bulan Rajab gak pernah sedekah, alhamdulillah sekarang sedekah. Kan begitu, bulan ini adalah bulan istighfar. Perbanyaklah istighfar. Persiapan kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Jangan ngedadak cari Lailatul Qadar itu. Dirayu dulu kan. Entel kalau mau pesta mau nyunatin anak aja, ya kan, ngumpulin duit 100, 200, 300. Baru sudah ada lumayan beli wedus. Walaupun kandangnya kebakaran. Itu diperiksa, itu kebakaran bukan kebakaran. Oh iya mungkin ada yang katut gitu kan. Jangan terus kebakaran ngersulan. Oh, untung kebakaran, kalau urip tuh saya makan barangkali gitu kan. Iya kan. Coba bagaimana ceritanya Nabi Musa sama Nabi Khidir. Asalnya kan begini, Nabi Musa itu pengen mangan bareng sama wong soleh dan miskin. Wah itu sejagat mengkrat gitu. Tanya sini nggak ada, tanya sini nggak ada. Dunia sudah tidak ada orang soleh ketika itu Nabi Musa. Terus ada yang misalkan, wonten katanya Kiai, di sana ada orang lagi makan, itu ikannya pada nyemplung lagi ke laut. Diparaninya sama Nabi Musa. Ketemu, dialog. Nah kan hebat itu kan. Seorang Nabi Musa mendapat julukan Kalimullah. Nabi yang hebat, penuh sabar pakai apa? Ketemu Nabi Khidir morat marit. Ilmu tasawufnya masih tinggi Nabi Khidir. Ma'rifatnya lebih tinggi Nabi Khidir katanya gitu kan. Saya nggak tahu, nggak pernah nama Khidir. Iya kan, kamu asal jangan ngomong-ngomong ya, kamu diem, ya, nggak usah nanya, nggak usah bawel gitu kayak ente kan, dikit-dikitnya anak lagi nanya. Ya zaman itu masih begitu, masuk ke Saritem ngomong gitu kan, masuk Sarkem ngomong, biar aja begitu loh. Apa maunya? Itu kan masuk ke itu suatu tempat.
Wahyu di perahu dibocorin. Lihat ketemu kata kecil dibunuh. Dia bingung gitu kan. Seorang Nabi Musa, ente baru jangkep sholatnya saja udah gayanya kayak sudah mau Dadang mana? Dadang udah baru jadi mursyid aja. Ganti pakai sarung kalau mau jadi mursyid, dagalan kecil itu kan. Itu celana jin udah tahun berapa masih dipakai. Pacun nggak punya sarung, saya kasih kalau kamu pengen butuh sarung. Ada 3 sarung biasa, mau nggak? Bekas saya, tapi agak keras-keras dikit itu bekas itu. Bekas rom gitu kan. Bekas zaman banjir. Itu ceritanya Nabi Musa. Saya nanti cerita lagi ketika ayat itu menceritakan tentang Nabi Musa sama Nabi Khidir. Nantinya habis waktunya gitu kan. Wa atainahum ayatina fakanu anha muridin. Udah diceritain dulu tuh ada nabi ini begini lo kelakuannya. Nggak jauh baru saya ceritakan ceritanya Nabi Lut. Gitu kan. Artinya tempatnya juga nggak jauh, jaraknya juga tidak jauh. Tapi biayatina, wah nggak percaya, ngomong aja ngedombos gitu kan. Wakanu yanhatuna minal jibali buyutan aminin. Oh, mereka pergi ke gunung-gunung bikin rumah-rumah. Karena kan rumahnya kan di pinggir-pinggir gunung, ditetekin, diapain dan lain sebagainya. Tapi Allah tetap diuber itu kepada umat yang tidak menghormati peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada nabinya yang mengatakan fa'aqtat musayhatu bihin. Paginya langsung ditumplek plek. Selesai. Nggak pakai kayak idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha atau al-qari'ah atau mal-qari'ah. Ada apa? Ente kan masih ada kan. Wah, ada gempa. Masih begitu kan. Itu sih langsung plek, selesai gitu kan. Alhamdulillah kita jadi umatnya Nabi Muhammad masih terkenal dengan rahmatnya Nabi Muhammad, rahmatan lil alamin. Silakan Dang, rokok Dang. Saya bawa 4 bungkus. Fama anhum makanu yaksibun. Sudah tawat yang terus lanjut. Wa ma khalaqnas samawati wal arda. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Wa inna as-sa'ata la'atiyatun fasfahis sharhal jamil. Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Walaqad atayna sab'an minal masani wal qur'anil azim. La tamudduna 'aynaka ila mata'na bihi azwajan minhum wa la tahzan 'alayhim waghfid janahaka lil mu'minin wa qul inni anan nadhirul mubin. Kama anzalna 'alal muqtasimin. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh kiamat pasti akan datang, maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Sungguh Tuhanmu Dialah yang Maha Pencipta, Maha Mengetahui. Dan sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Jangan sekali-kali engkau Muhammad tunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, yaitu orang kafir.
dan jangan engkau bersedih hati terhadap mereka, dan berendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman. Dan katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas. Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami telah menurunkan azab kepada orang yang memilah-milah kitab Allah. Walaqad khalaqnas samawati wal ard. Ini udah tahu semua kan, yang menjadikan langit dan bumi itu adalah Allah. Illa bil haq. Benar, kenyataannya memang yang jadikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Benar. Fa inna sa'ata la'atiyatun. Ini kata yang biasa ngaji balaghah. Ngaji apalagi itu kan, sorob tingkat tinggi, nahwu tingkat tinggi, mengatakan la'atiyatun. Biasanya atiyatun isim fa'il itu ya saya datang, tapi ini la'atiyatun, ada la'atiyatun, akan datang. Oh, rakannya belum udah datang. Ini suka ribut aja, kiamat akan datang, tanda-tandanya masih jauh kan, masih banyak orang baca tasbih, masih banyak orang ribut kiamat. Apanya? Yang diributin, mari kita bertaubat, itu ribut kiamatnya. Gogol kan apa kiamat ini, tanda-tandanya kiamat, Masjidil Haram banjir. Dari dulu banjir. Iya kan? Rame aja ribut kiamat tapi tidak melakukan pertaubatan. Nah itu nggak tahu, takut apa bener-bener takut apa takut-takutan. La'atiyatun, kata yang ngaji ini isim fa'il tapi bermakna akan datang, pakainya fi'il mudhari sayati. Wah, ini saya kalau keluarin alfiahnya nanti yang ngaji alfiah takut kalah pasaran, kesesek ceritanya. Nanti dari sana udah ngomong ini awas wafak biwawin wansibuan patuhan wajun kasulkan. Padahal yang hafal itu biasanya lafadznya litil-litil kagak wujuban. Ini kan kalau bab itu litil-litil tuh hafal tuh. Nah, santri boyo ke santri mana kalau ada litil-litil tuh kenceng pas bab itu tuh. Seneng nggak tahu kayak radom apa gitu kan. La'atiyatun, sama sampean kalau komat. Nih kasihan Ndoronawi yang udah ngantuk, siapa Madura nikah sake ya. Sampean mak korang tedung nikah. Ndok remek kabeh besarangan. La'atiyatun dengan kata-kata qad qamatis shalah, ente qad apa iqomah kan, qad qamatis shalah, disuruh ngerti akan telah berdiri sholat. Orang mau menyelesaikan sholat pakainya qad. Qomat adalah fi'il madhi, past tense. Wah, bahasa Inggrisnya gitu ya Kang ya. Ini present tense, artinya qad qomatis shalah, akan dilaksanakan. Bukan ketika qomat terus ngomong sampean qad qomatis shalah bubar nggak usah sholat. Tidak. Ngaji odol, makanya ngaji gitu kan. Makanya bertahan dengan teori lamanya. Kalau di sini dipakai, di sini bubar. Ngaji Fathul Mungin aja keder, apalagi Fathul Izar. Inna rabbaka huwal khallaqul alim, biasa. Walaqad ataina, aku datangkan sab'an 7 al-masani minal masani, ayat yang diulang-ulang. Apa itu ayat 7 yang diulang-ulang? Yaitu surat Al-Fatihah.
Fatihah menunjukkan bahwa baca Fatihah itu wajib untuk sholat. Ada di Sab'an minal masani dalilnya. 7 nggak cari sendiri dihitung, kalau masih nggak ngerti. 7 kali berapa rakaat itu dalam 5 waktu. Ihdinas siratal mustaqim sampai belenger tuh ya. Kok nggak mustaqim? Ada mustaqim tetangga bagian guru olahraga, sama apa mustaqim. Itu juga perlu muhasabah lagi, mumpung bulan Rajab. Puasanya masih jauh. Nanti puasa keder, Lailatul Qadar. Belum beli kaos, belum beli ini, anak belum kebeli, anu. Wal Qur'anil Azim. Ini menjelaskan wajibnya ayat yang menunjukkan wajibnya sholat membaca Al-Fatihah. Wala tamudanna, yaitu untuk itu. Yang penting di sini adalah fahfid janahaka lil mu'minin. Ayat ini menunjukkan bahwa sampean kalau jadi pemimpin, ini ayatnya. Fahfid janahaka, ada fahfid janahaka liman ittaba'. Fahfid janahaka lil mu'minin. Yang untuk rakyat itu pakai ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Jangan kebalik. Jadi PWNU pegangannya ati Allah wa ati Rasul, rusak. Jadi pengurus NU di PB pakainya ati Allah wa ati Rasul, rusak. Ayo lu ikut gak gue? Ayo ikut tanduk gak? Rusak. Itu untuk rakyat, untuk anggota. Mengikuti pimpinan itu adalah wajib. Tapi buat pemimpin fahfid janahaka. Baru duduk di kantor NU udah pating pentalitan. Ini dadaku, mana dadamu tak remes? Wah, buyar. Fahfid janahaka limanit taba'a, baru diangkat jadi RT yang dibayar sama lurah. Itu kan aparat pemerintahan yang paling terendah. Baru diangkat jadi penjaga pintunya abah, petang-tang, peteng-teng di depan jalan. Gue ini anak turunnya abah, mbahmu kono gitu kan. Tidak. Malu kalau ada orang begitu. Wahfid janahaka limanit tabah. Ya untung saya di sini disepuhkan, dituakan, nggak pernah mabuk pangkat gitu kan. Kalau enggak kan dikit-dikit dipatani kalian. Nukiro tatan khosin jadi monyet loh gitu kan, selesai. Nggak ada bedanya guru sama murid. Malah saya takut kepada murid. Ini murid semua. Guru nggak ada yang mendoakan, tapi murid sampai dengan ikan yang di laut mendoakan sampean tolabul ilmi. Enak kan, jaminan, ada hadisnya kok. Guru sih ya al-ustadz yaqulu tobasir. Ustadz itu makanya gamping. Ajit itu tuh kreon aja panganannya gitu. Sang suruh jadi ustadz, miskin itu jadi ustadz. Pengen kaya ya jadi pengusaha. Asal jangan pengen kaya itu jadi gemuk. Itulah. Kayak jadi tim ses. Iya. Paling dapat kaos. Kaos dapat 1 dibolak dibalik. Sini Prabowo, di sana Prabowo, dibalik lagi Prabowo lagi, di sini Prabowo lagi.
Udah begitu sholat pakai kaos yang ada Prabowonya. Kata malaikat yang di depan situ pengumuman, emang gua takut gitu kan. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin.